Mari kita buka kitab kita saudara di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru kitab Lukas pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Lukas pasal ke-12 ayat 13 sampai dengan 21. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Sudah ditemukan? Amin. Kita membacanya secara bersama-sama. Kita baca firman Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katakanlah itu pada mereka. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada pada rumah yang parah, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah menjadi kaya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita di sini mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus mengatakan orang kaya yang bodoh. Betapa sangat menyindir sekali saudara. Malam ini firman Tuhan sangat keras. Kita berkata kepada Tuhan, perkara suruh Tuhan. Tapi firman Allah keras lembut, kita harus terima. Amin. Amin. Saudara, pertama-tama saudara, kita lihat konteksnya saudara. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Sebelumnya dia berkhotbah di satu tempat saudara, dikerumuni oleh orang banyak. Dia menceritakan tentang hal lain saudara, dan tidak ada hubungannya dengan harta warisan. Tapi seorang bertanya saudara kepada Yesus, "Guru," pada ayat yang ke-14 dan ke-13, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Nah, saudara, di fikih penjahatan itu kan Tuhan Yesus asing do HP nama video artana do dipikiri dia mau berbagi warisan dengan saudaranya. Dia kalau kita melihat konteksnya saudara, bahwa orang ini adalah anak yang musuh, karena zaman Israel baru ada anak kita orang sahabat anak Israel, anak sulungnya yang dapat harta warisan dari orang tuanya. Nah, saudara, yang bungsu ini berharap bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu melakukan segalanya, untuk berkata kepada saudaranya supaya dia berbagi warisan kepadanya. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus berkata, "Saudaraku, siapakah yang telah
mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu. Ada kata-kata yang membuat orang ini menjadi sadar bahwa Yesus datang ke dalam dunia, saudaraku, bukanlah untuk menjadi hakim atas harta manusia, tapi dia datang untuk memberitakan Injil, kebenaran Allah. Lalu dia memberitakan suatu perumpamaan kepada orang ini, saudara. Kita sudah membaca tadi, saudara. Ada orang yang begitu kaya, hasil pertaniannya sangat melimpah, sampai-sampai lumbung-lumbungnya tidak muat lagi, saudara. Dan tempatnya mau dirombak, saudara. Mau dibuat yang baru, saking banyaknya hartanya, saudara. Tapi saudaraku, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Hai orang bodoh, malam hari ini juga dia akan diambil daripada. Kenapa Tuhan mengatakan bahwa orang kaya ini bodoh? Apa dasar Tuhan mengatakan orang kaya ini bodoh? Yang pertama, saudara, kita lihat orang kaya ini mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya berkata, aku dan aku. Anu molonung kabah hasil pertanianku, banu mabayanaku mengangkat video hartaku. Rombak mana lulu kor, kalau lagi kamu kor. Ini musai, dagungan mulalang melukku, bersenang-senang mau. Kata-katanya adalah aku dan aku. Dia hanya berpikir tentang dia, saudara. Tidak pernah memikirkan tentang orang lain, tentang Tuhan. Harta yang dia miliki itu, saudaraku, dia hanya berpikir untuk saya, nanti untuk anak saya, untuk masa depan anak saya. Ini wajar memang, saudara. Tapi bagi Tuhan itu sangat salah, saudara. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dikatakan oleh Tuhan orang kaya yang bodoh, yang hanya berkata tentang dirinya sendiri, tentang bagaimana hidupnya ke depan. Kayak ini orangnya adalah orang ateis, saudara, tidak percaya Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa Tuhan bilang dia bodoh? Karena dia hanya berinvestasi di dunia ini. Investasinya hanya tentang uang dan masa depannya, saudaraku. Dia tidak pernah berinvestasi di surga. Saudara, ini teguran saudara bagi kita, saudara. Kita boleh berinvestasi di dunia ini, saudara. Gue itu tali luwe hepe, sampai gudang, sampai obat, ATM tabur, sampai 5. Alai, saudara. Berinvestasi juga lah di surga. Puji Tuhan. Amin. Tetaplah investasimu juga di surga engkau buat. Tuhan berkata, saudaraku, kepada kita bahwa hidup kita adalah hidup yang tidak hanya mengandalkan harta, bahwa uang bukanlah segala-galanya. Jangan nanti dikatakan oleh Tuhan kita adalah orang yang bodoh. Kita sibuk berinvestasi, ganti mobil, beli rumah, sudah ada rumah beli lagi, cari aset yang lain. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pikirkan juga, saudara, apakah investasi di surga? Apakah yang sudah kau tanam di surga? Apakah yang sudah kau lakukan kepada Tuhan dalam kehidupan? Apakah engkau seperti orang kaya yang bodoh ini? Saya tahu dulu. Malah itu dia dinadulannya. Sampai-sampai kita mungkin hari ini kita paksa terus bekerja. Ada usaha kita mungkin kita tetap lakukan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi berinvestasilah ke surga. Carilah harta di surga, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Orang kaya ini sangat malang, saudara. Sangat malang hati, saudara. Dia tidak mencari harta yang di surga, yang begitu hebat, yang tersedia di surga, semuanya ada, saudara. Nah, hari ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang kaya yang bodoh ada banyak di dunia ini, saudara. Orang kaya yang bodoh banyak sekali kita temukan di dalam dunia, bahkan dalam diri tubuh orang-orang percaya. Kita sepertinya terlena, saudara, dengan harta dunia, saudara. Sampai kita lupa untuk berinvestasi di surga. Itu sebabnya Tuhan berkata, bodoh.
Orang kaya yang bodoh, banyak hartamu, banyak mobilmu, banyak rumahmu, tapi engkau bodoh. Hasil pertanianmu berlimpah-limpah, yang kau pikirkan adalah tentang bagaimana kau merombak semuanya itu nanti. Tapi kau tidak pernah berinvestasi ke surga. Saudara yang berkasih di dalam Tuhan. Surga yang kita pilih malam hari ini. Semua dia sudah berinvestasi ke surga. Saudara lihat saudara di Zakheus. Dan napukus si Zakheus. Seorang pemungut cukai. Hartanya banyak berlimpah-limpah. Lalu ketika bertemu dengan Yesus, saudara dia berkata, dia berkata, saudara, aku akan memberikan angkat sebagian kepada orang-orang. Dan aku akan memberikan 4 kali lipat dari mereka yang aku peras. Gimana? Dia orang kaya yang tidak bodoh. Dia adalah orang kaya yang smart, yang pintar. Setelah bertemu dengan Yesus, dirubah hatinya oleh Tuhan. Dia mulai menanam sahamnya di sorga. Saudara bayangkan, dang nai dokter Mulohita Mamora, dang nai dokter Tuhani, asal telek sudah kata itu berada. Tapi lihat saudara Zakheus, setengah dari yang kumiliki akan kuberikan kepada Tuhan. Artinya saudara, ada komitmen dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Karena mereka kosong hati yang pada bisa lah itu ayah adik kita. Tapi saudara, setengah dari milik saudara bayangkan 4 miliar umpamanya hartanya dikasih 2 miliar. Saudara luar biasa. Aisyah dong di rumah. Saudara, Zakheus sudah tahu bahwa investasinya di surga nanti saudara akan membawa dia kepada hidup yang kekal. Karena itu saudara, jangan pelit untuk Tuhan. Jangan pelit untuk kerajaan Allah. Jangan pelit untuk pekerjaan yang dinyatakan oleh Allah, baik di dalam gereja dimanapun saudaraku. Hidup kita harus menjadi orang kaya yang pintar. Berikanlah kepada Tuhan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan lihat Zakheus saudaraku, dia diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia dijamu dia menjamu Tuhan Yesus di rumahnya saudara. Dan sungguh Tuhan Yesus memberkati Zakheus luar biasa saudara. Dia berinvestasi di sini. Dia tidak lagi memikirkan tentang dunia ini saudara. Setelah kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Yang kedua Abraham. Orang kaya ini saudara, ternaknya banyak, dombanya banyak. Tapi ketika Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke tanah Kanaan, dia ikut dengan rencana Allah. Lalu dibiarkannya saudaranya Lot melihat lembah Yordan yang subur, yang seharusnya dia bisa kaya di sana. Lot melihat begitu indahnya dunia ini. Isodo boyo mamorena. Dari mana tuh lembah Yordan? Subur di sini, lembah di sana subur. Tapi Abraham tidak melihat itu. Jadi dia melihat janji Allah. Puji Tuhan. Dia melihat sekalipun tanah Kanaan itu gersang. Tapi ternyata saudaraku, hebat luar biasa. Sekalipun gersang, tapi pertaniannya luar biasa. Abraham diberkati sebagai bapa orang kaya. Apa yang kita lihat lagi dari Abraham? Dia juga tidak pelit kepada Tuhan. Dia seorang yang kaya. Dia memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek, imam besar Melkisedek. Sudah luar biasa Abraham jadi bapak orang beriman. Oleh karena Abraham lah semua bangsa menjadi berkat bagi dia, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Allah menegur kita malam hari ini. Unang mau to mulu mamora unang mau to mularok te pengen unang gabi to. Ini maksudnya kan itu kami. Lalu mungkin kita bertanya saudara, amang dakan te pengen kami bekas pakai to. Ahmaliron nam.
untuk makan sehari-hari saja, bayar rumah lah, bayar listrik dan ini sebagainya. Saudara catat semuanya saudara. Pas-pasan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu contoh di dalam Alkitab. Hidupnya pas-pasan, tidak berlebih-berlebih. Yaitu Dorcas yang disebut dengan Tabita. Dia hanya seorang penjahit kain ungu. Pekerjaannya hanya menjahit semua. Apa yang diberikan untuk Tuhan? Dia menjahit pakaian janda-janda miskin. Dia imana doa pakaian janda-janda kudus. Sebenarnya ada orang hartana. Ale marro doa janda-janda pun kudus di dunia. Lasrohana menolong Nabugus. Apa yang terjadi bagi Tabita atau Dorcas setelah dia menanam investasi di sorga, saudaraku? Ketika dia mati, saudaraku, diundanglah Petrus, saudara. Dan Petrus datang ke situ, saudara. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat oleh Petrus di sana? Janda-janda miskin tadi datang menangis terseduh-seduh melihat kematian Dorcas yang begitu baiknya hatinya. Mereka semua menangis, melaporkannya kepada Petrus. Dan Petrus melihat dengan itu. Petrus berdoa di dalam nama Yesus. Tabita bangkit dari kematian itu. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih. Jangan mengalas harta. Pas-pasan doa kami. Bersedia terlihat Tuhan. Hari ke semua itu. Semua neven ni si Jakil si tapay. Dang sudiar tatay talya. Boleh si Jakil sa tanah tong hebat luar biasa menurut satu orang. Kita sama apa? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara katakan kepada saudara malam hari. Jangan pelit kepada kita. Berinvestasilah di surga. Karena di surga hartamu tidak dapat dimakan karat dan jahat. Puji Tuhan. Tapi harta yang kau kumpulkan di dunia ini, saudaraku, itu akan gampang dimakan karat dan jahat. Itu akan habis. Kita kumpulkan uang, saudara. Audang nama menghubungi ke rumah saudara. Pengilu maka kaya untuk itu semua kita juga. Dia lihat ya, para mata ini gurunya, rumah tubuh mulai kayak suami baru 2 bulan saudara masih pernikahan mereka. Tiba-tiba suaminya meninggal. Baru 2 bulan. Orang tuanya saudara pasti habis-habisan dari Batam ke Jakarta. Luar biasa pengorbanannya saudara. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata lain. Uang bukanlah segala-galanya. Suaminya dipanggil oleh Tuhan. Saya melihat videonya saudara menangis terseduh-seduh. Orang tuanya menangis, saya pun jadi menangis. Ngeri sekali orang ini. Saudara, artinya saudara apa dengan kesaksian ini saudara? Kita bisa mengumpulkan harta kita sebanyak-banyaknya saudara. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Siapa diri kita, siapa orang lain, siapa istri kita, siapa anak kita tidak tahu saudara. Apa yang terjadi yang akan dilakukan oleh Tuhan. Tapi ketika kita saudara sudah berinvestasi ke surga, sudah kita simpan harta kita di surga, Bapak Ibu Saudaraku. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, firman yang saudara kecapi saudara, itulah yang menghiburmu, itulah harta namun boleh. Puji Tuhan. Ayo bersyukur saudara. Harta namun boleh. Gudang hatani Tuhan ti ubang mo ito na hebat. Gudang ito usor ramo hatani Tuhan iti bagas ang ulung. Mula daw kejadian di ulung muna. Manang marsay tam manang naala masa di ulung muna. Pagbuhat ti hatani Tuhan, pamasok ti bagas ang Tuhan. Ilo ko Tuhan do sumunod tayo, do sumunod na masa. O Tuhan sumunod do ya. Utus ni Abraham ya do sumunod. Tu si Musa ya do sumunod. Tu si Daud ya do sumunod. Tu si Paulus ya do sumunod. Tu si Petrus ya do sumunod terjadi. Hari ini masa dah-sadahatan Tuhan, pamasok maturuhan. Itulah yang mengobati. Puji Tuhan. Haleluya. Itu investasi di surga dan holan harta portibio si buntut tadi portibio. Habis sudah. Dan bui saudara. Lama di permohonan. Buang saudara. Kita ambil dari sana saudara. Kita ambil dari tempat lain. Bisnis kita banyak, usaha kita banyak, sampai kita kecapean.
Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, coba kita raih harta di surga. Janganlah subuh kita berinvestasi di surga. Di dunia dulu. Tetap doa sebaliknya. Dan saudara, jangan sekali-sekali lebih banyak investasimu di bumi daripada di surga. Puji Tuhan. Tapi banyaklah berinvestasi di surga. Maka semuanya akan disimpan dalam kehidupan Tuhan. Pada saat nanti hari penghakiman, ataupun sebelum penghakiman terjadi, Bapak Ibu Saudaraku, di masa-masa sukar hidupmu saudaraku, air matamu akan disimpan oleh Tuhan di dalam kirbatmu, kirbat Allah. Dia perhitungkan itu semua, dia hitung air matamu, Bapak Ibu Saudaraku. Adong nama masa di mulut tak? Pastor ya. Yuk tangis dari dulu tuh, masa kesubuh gimana semua masih tahu. Ngapa yang bagaimana bawain? Ngapa lah berkian di bagas sakit batin? Tahu saudara kita adalah tempat angin. Itu digambarkan sebagai tempat lembah air mata dari alat orang-orang. Dia hitung semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ada yang kusingaru tangis so wartania kemarsinya ke dijoloni Tuhan ini turimpak ni Tuhan ini. Dang adong diberi Tuhan ini ilum. Dan dehya diberi mana? Di bagas kirbat naik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan mendahulukan orang yang menangis terlebih dahulu kepada Tuhan daripada orang yang tidak pernah menangis sedikit pun kepada Tuhan. Saya percaya itu Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang membutuhkan air mata saudara akan mendapat dengan sukacita. Soalnya dari waktu bagas jorong itu Tuhan. Jalani hobi sehari-hari itu. Dari hidup itu modalnya. Saudara menganggap seperti orang kaya yang bodoh. Selama itu saudara hidup kita tidaklah menjadi orang penghuni dunia ini saudara. Kita tempatnya sementara di dunia ini saudara. Satu kita di Portugal. Tidak lama Bapak Ibu Saudara. Lihat saudara tadi, kesaksian ibu tadi saudara. 60 tahun sudah masa-masa. Berapa tahun lagi? Saudara editlah hidup saudara sebaik mungkin. Saudara proses hidup saudara sebaik mungkin supaya semakin serupa dengan gambar kaliknya, semakin serupa dengan Tuhan. Saudara hitung-hitung apa yang saudara sudah perbuat untuk Tuhan. Lalu saudara hitung-hitung lagi saudaraku. Apa budak-budak Tuhan itu? Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita bukanlah orang ateis yang tidak mengenal Tuhan. Kita sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan suam-suam pukul Bapak Ibu Saudara. Dan sukuk mana sehari-hari matanya. Alaikut korbi korbadia maha puji Tuhan. Amin. Aidona korbi. Anggur kadang betul. Doa kita pun akan melempem Bapak Ibu Saudara. Sama rasa itu sudah. Apabila saya dalam satu tenor waktu yang agak lama saya semana subiasa makamnya biasanya 7 hari makan 2 hari saya dari mengikuti 2 hari dan makamnya saya merasa Bapak Ibu Saudara ada sesuatu yang kurang seperti keluar dari diri saya, kepenuhan itu menjadi berkurang, hadirat Allah terasa seperti berkurang dalam hidup saya. Nah hari ini saudara kita sadari hidup kita hari ini hari Tokinai na pagdalanan taon Arta na umuli Kung arta Yesus Kristus Arta na umuli Kung ada patawin mo Sadong arta na ating nasa mga Kristus Usap ito kululi na suwadok Arta na umuli Ilo na umuli Kapasaan mga ulikat Tuhan Partanya kita Dokter di perbandingan kita Unang kita ulit ke Tuhan alai jadilah menjadi kaya di hadapan Tuhan, bukan menjadi kaya di hadapan orang lain. Orang akan berkata kepada saudara, "Bah, mamora doh apa yang matai, tolu jabuna." Enggak apa-apa. Orang akan mencap saudara orang yang sukses di dalam dunia. Orang akan membuat kriteria, "Oh, itu nanti boga, karena di saudara tengah matai, tolu jabuna, pak jabuna." Memang hebat dong matai, luar biasa matai ini. Orang yang menilainya saudara. Tapi Yesus penilaiannya beda dengan saudara.
Anak ko tayo. So, ano ko meron yung dito. Masuk ko yung nakasing dito lang dito. Malam-malam. Kita renungkan firman itu. Jangan kita menjadi orang kaya. Tapi milikilah investasi di surga. Yaitu perbuatan yang menjadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus malam hari ini kita selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat